Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita masuk di minggu ketiga tahun yang baru 2026. Biarlah kita semakin antusias memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Dengan segenap hati kami pagi hari ini, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Suci, kuduskan hati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Saya udah coba Tuhan bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum, ya kami kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Bapak, kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Ini adalah tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya tiap puji-pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu kuduskan hati dan pikiran kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Khususnya worship leader. Biarlah hamba-Mu ini boleh membawakan, boleh hadirat Allah turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga puji-pujian kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga untuk firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta LD Rudi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah persiapkan segala sesuatunya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami patahkan, kami tengking dalam nama Yesus Tuhan. Beracaralah Tuhan secara bebas di tempat ini.
Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia pujiannya sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu ya pelihara. Kasih setiamu dan setiamu tak pernah layu di lebih luas ya, dari
Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita bebas menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bermazmur bagi Raja kita. Dia Raja, Allah yang setia, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal dalam hidup kita. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah bagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lalapat dalam haleluya, haleluya. Glory, Yesus, Yesus, hanya Engkau yang layak. Haleluya. Kita tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih lagi, katakan lebih luas. Ya, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Ya Yesus, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, serasa bersuka cita bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Dia baik, teramat baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Yeay. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Oh, oh, ya, haleluya. Semua kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
lagi Yesus, siap lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang kemuliaan bagi Tuhan kita. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, sukacitamu melimpah bagi setiap kami. Haleluya, Yesus. Pujian syukurku, yuk tepuk tangan dong semuanya buat Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ya, ikut kehendak-Mu, yes. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu Tuhan, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yuk tepuk tangan bersama-sama, glory bagimu Tuhan. Pujian syukurku, yuk kita naikkan bagi Dia, naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, yes, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu, yes. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh,
kepada kami Tuhan. Haleluya, amin. Saudara kami persilakan duduk. Terpujilah namamu Bapa. Sungguh kami bangga, kami kagum, dan kami hormat akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu kekal selama-lamanya bagi setiap kami, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh ditaburi dengan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh kami percaya Tuhan, melewati badai apapun dalam hidup kami tetap percaya pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, sebab Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi, ku tahu sungguh Engkau baik. Dia baik. Ku yakin Tuhan, Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya baik baik. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik bagiku. Kami nyatakan, kami declare, kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Langit dan bumi, alam semesta tunduk kepada kuasa nama-Mu. Kami diberi otoritas untuk mengelola bumi ini di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan bicara buat kami
di awal-awal tahun 2026 ini. Jika kami yang datang ke gereja pada siang hari ini datang dengan berbagai pergumulan yang belum selesai, datang dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan teologis yang ada di benak kami, datang dengan pergumulan kekhawatiran, biarlah pagi ini, siang ini kami buka hati kami dan berkata, speak to my heart. Bicara dalam hatiku, dalam rohku Tuhan. Bukan hanya telinga jasmani, tetapi ada nurani, ada batin. Tuhan Allah Roh Kudus berbicara. Urapi hambamu Tuhan, dalam keterbatasan hambamu, tetapi Engkau yang menyempurnakan. Engkau mengirim logos dan rema bagi kami semua. Engkau berfirman dan kami terima berkat secara khusus. Dan kami hidupi di tahun 2026 ini. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pemusik pemuji. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Apanya yang baru? Tahunnya. Hatinya harus baru. Saya pegang kitab Nabi Yeskiel. Tuhan tuh bilang gini, aku akan memberi engkau hati yang baru pada tubuhmu. Saya pernah mengulas ini kepada jemaat, tubuh itu bukan sebuah analogi atau metafora atau perumpamaan, tapi tubuh betul. Jadi hati yang bersifat fisik itu, ini bukan tentang spirit, semangat, hati yang bersifat fisik. Di dalamnya ada pikiran, perasaan, kehendak, itu Tuhan bisa ubahkan seketika. Nah, saya berharap di tahun baru ini Anda punya hati yang baru. Selain tentu ada resolusi, ada tekad, ada keinginan yang saudara boleh susun di tahun 2026. Pak Yanke dan Ibu terima kasih. Seluruh pengurus saya dikasih kesempatan melayani. Saya udah lapor kepada komandan di Jakarta. Teman baik saya Pak Gilbert itu. Waktu kami bulan Desember ulang tahun gereja GBI Shalom. Saya minta Pak Gilbert bikin video. Dan Pak Gilbert ini videonya paling heboh. Teman baik saya sejak kami studi di Petamburan di Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar firman dengan judul yang sederhana. Allah pemelihara yang sempurna. Sempurnanya kayak apa? Kita mau pelajari pada pagi ini. Mari kita baca dulu sebuah ayat pendahuluan. 2 Timotius 3 ayat 1. Oh ya, sebentar. Judulnya ini penting tadi di bawahnya itu ya. Nah ini, yang kuning. Kesiapan menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nanti saya mau ceritakan sama saudara. Tanda-tanda indikator-indikator apa yang perlu kita tahu. Dengan cepat nanti ya. Satu ayat dahulu 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah, pahamilah, ingat baik-baik, tandailah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, dalam percakapan teologi ada yang disebut akhir zaman dan zaman akhir. Kalau akhir zaman itu adalah dipahami sebagai masa yang panjang dari sejak Yesus naik ke surga sampai menjelang kedatangannya yang kedua kali. Itu disebut akhir zaman. Nah, ada istilah yang lain yaitu zaman akhir. Zaman akhir adalah sebuah masa yang tertentu berada di ujung akhir zaman. Dan kita ini Bapak Ibu bukan lagi hidup di akhir zaman, tetapi kita hidup di zaman akhir. Dan Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus sudah menyatakan di masa yang sukar kita ini. Karena kita hidup pada hari terakhir. Kita tidak tahu pastinya bulan, tanggal dan tahun berapa, dan jangan pernah tanya-tanya, apalagi ada pendeta yang berani mengkhotbahkan ya, tidak ada yang pernah tahu. Tetapi kita tahu dikasih Tuhan tanda-tanda. Saya mau ceritakan dengan singkat Bapak Ibu.
Dalam masa yang sukar ini, saya ingin kita semua ingin memastikan iman kita kuat. Kita bertahan bahkan menang menghadapi masa yang sukar. Setidaknya Anda dan saya bertahan. Kalau kita tidak tahu kapan kita mengakhiri perjalanan di akhir zaman dan zaman akhir ini. Bapak Ibu sekalian, kita baca dulu satu nubuatan yang sangat jelas dan ini pasti terjadi. Wahyu pasal 13. Mari kita lihat. Ayat 17 dan ayat 18 ini ayatnya. Perhatikan ayat ini. Nanti Bapak Ibu ya, kalau antikris muncul tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Kita perlu minta hikmat membedakan mana benar, mana salah, mana kehendak Tuhan dan bukan. Barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu sekalian, siapa yang 3 atau 4 tahun belakangan ini lebih sering kalau belanja menggunakan cashless, pakai kartu, pakai kris, scan. Oh ya banyak, hampir semua. Saya nggak pernah pergi ke bank. Saya pergi ke bank kalau akhir tahun untuk minta rekening koran, laporan pajak, itu saja. Sepanjang tahun buku tabungan saya kosong. Kenapa? Bagi saya nggak penting itu. Yang penting isinya, bukan bukunya. Ya, bukunya ada, isinya na ono. Nyesel saudara ke bank ya. Lebih baik gak usah ke bank. Jadi di mana-mana saya pakai kris scan. Bahkan cuma bayar 20.000 pun saya nggak mau keluarin uang kontan dari dompet. Scan bisa, bisa. Bahkan ada mall tertentu yang tenannya atau warungnya itu nggak terima uang cash. Harus pakai card atau pakai kris. Saudara tahu nggak ini kesana larinya? Saya mau cerita sama saudara. Saudara yakin bahwa uang saudara di saldo bank, uang saudara yang hari-hari ini Anda mudah tarik di mesin ATM, Anda yakin itu bisa Anda tarik sampai kapanpun sewaktu-waktu? Yakin? Jangan yakin, keyakinanmu salah. Keyakinanmu salah. Sekarang ini dengan kontrol AI, kecerdasan artifisial, dan kemajuan di era digital, Bapak Ibu, negara lemah bisa dihack, dimatikan sistem keuangan digital oleh negara yang kuat. Lalu negara yang lemah itu penduduknya sengsara. Kenapa? Uang tidak berfungsi. Kita sudah tahu gejala itu sekarang. Contoh, tiba-tiba banyak laporan tahun-tahun lalu, uangnya di bank hilang 1 miliar, hilang 70 juta, hilang 100 juta. Betul tidak? Kok bisa? Apa ada pencuri maling masuk ke bank ambil uang cash? Tidak. Yang diambil uang apa? Digital saudara. Saudara, kenapa Amerika begitu gampang menangkap presiden Venezuela? Kalau Anda ikuti kronologi intelijen mereka, salah satunya apa? Mereka berhasil mematikan listrik di kota tertentu dengan sistem dari luar, bukan dari dalam. Jadi kalau saudara baca ayat ini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi. Jadi saudara mesti pakai hikmat. Pak Pendeta maksudnya apa? Maksudnya secara kuno dan deso, saudara simpen uang cash di bawah kasur. Kalau sekali ATM tidak berfungsi, saudara masih punya duit. Tapi masalahnya Anda punya duit pun tidak bisa beli. Tuku apa? Kata orang Jawa, beli apa coba? Uangmu banyak. Jadi Anda harus camkan firman Tuhan ini dengan judul, Allah adalah pemelihara yang sempurna. Siapa yang mengikuti berita tanggal 3 Januari 2026 tahun ini, di sebagian wilayah barat daya Jerman,
listrik padam. Beberapa wilayah di barat daya padam berhari-hari. Apa yang mereka lakukan? Nggak bisa bikin apa-apa. Internet tidak berfungsi, maka segala sesuatu yang terkait dengan internet pun down. Termasuk tarik uang, belanja, tidak berfungsi. Ini akan terjadi. Ya, jadi saudara mesti siap-siap. Anak-anak muda kita harus kasih tahu, jangan cuma mikirin main game saja di HP. Ya, mesti ngerti kebenaran ini. Bahkan di beberapa negara Eropa dan Uni Eropa di tahun 2024, 2 tahun lalu, itu sudah mengeluarkan buku panduan bertahan selama beberapa hari sebelum pemerintah memberikan bantuan ketika terjadi blackout, listrik padam. Ketika terjadi bencana besar, ketika terjadi sabotase, ketika terjadi kesusahan melanda sebelum pemerintah turun tangan, penduduknya udah dipersiapkan bagaimana caranya bertahan selama beberapa hari, khususnya ketika listrik padam. Anda bayangkan listrik padam, semua tidak berfungsi. Dan itu gampang Bapak Ibu disabotase, gampang dilakukan. Dari negara tertentu kepada negara lain, dari orang-orang di dalam negara yang mau melakukan sabotase. Salah satunya contoh tanggal 4 Januari kemarin di wilayah barat daya Jerman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran semakin menjadi-jadi ketika hari-hari ini kita mendengar negara-negara yang punya senjata nuklir sedang mempersiapkan senjata itu dipastikan aktif dan siap diluncurkan. Saudara ngikuti berita itu kan? Apakah berita itu akan terjadi? Bisa. Kita berdoa. Semoga tidak terjadi. Kalau itu terjadi, chaos dunia ini Bapak Ibu. Kacau dunia ini. Dan beberapa negara di Eropa sudah mempersiapkan bagaimana bertahan beberapa hari ketika nuklir menimpa negara mereka. Kalau Anda di kota Denpasar tenang-tenang saja, kayaknya Anda salah tenang deh. Tenangnya di bawah kaki Tuhan, oke, setuju. Tapi menghadapi keadaan zaman, Anda harus waspada. Lagu Pentakosta kuno. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Bapak Ibu, dengan gampang negara kuat menyerang negara lemah. Dengan gampang pemerintah negara kuat dihancurkan oleh negara lemah dihancurkan oleh negara kuat. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Lagi ada data penelitian ilmiah. Negara-negara maju dan kaya, itu biasanya di barat dan Eropa, 50% lebih termasuk China. Setelah disurvei, diteliti ilmiah, 50% lebih negara-negara kaya, negara-negara maju termasuk China mengatakan penduduknya 50% lebih tidak punya agama. Mereka nggak peduli agama. Mereka berpikir tanpa agama, tanpa Tuhan mereka bisa makmur, mereka bisa kaya. Anda bisa bayangkan moral manusia? Tuhan bilang akan datang masa yang sukar. Dan peristiwa-peristiwa lain Bapak Ibu sekalian. Perang di era sekarang bukan lagi perang dor, hadap-hadapan jarak 100 meter. Enggak, perang antar benua. Dan bukan hanya perang pakai peluru atau pakai senjata kimia. Perangnya pakai digitalisasi, cyber war. Anda bisa membayangkan itu? Sekarang ini barang-barang yang bergerak sudah bisa bergerak sendiri tanpa manusia, betul tidak? Tanpa ada kemudi mobilnya, betul tidak? Anda sudah pernah coba tidak naik mobil tanpa kemudi? Sudah belum? Kalau belum, berdoa supaya dikasih kesempatan nyoba ya. Pasti deg-degan, gemeter, kata orang Jerman dredeg. Enggak ada sopirnya, nyampe apa enggak ini di perempatan enggak pakai tolak-toleh kan. Kalau kita pakai sopir kan noleh sana noleh sini, dia berut aja.
Saudara, kemajuan luar biasa, canggihnya luar biasa. Jadi salah kalau Anda merasa uangmu banyak di bank, Anda bisa pakaikan anytime, anywhere. Nggak bisa. Itu akan lock. Anda akan tarik, mungkin Anda berasumsi, uangku di bank masih ada 3 miliar. Oke, ketika Anda tarik, saldo Anda tidak mencukupi, padahal cuma tarik cetiau. Kemana uang itu? Digital yang melakukannya. Pindah secara dunia cyber. Jadi keadaan dunia ke depan kata Alkitab akan datang masa yang sukar. Itu saya terlalu sangat percaya apa yang Alkitab bilang. Saya tidak percaya pakar ekonomi yang bilang akan membaik. Yang membaik itu cuma sifatnya sesaat, sementara. Tetapi ujungnya Alkitab bilang sukar Bapak Ibu. Nah, dalam kesukaran yang akan terjadi, kita harus punya pegangan, kita harus punya fondasi. Fondasinya apa? Kita punya Tuhan. Dia pemelihara, Dia peduli, Dia tidak pernah tinggal diam. Dia tahu apa yang terjadi, Dia juga tahu apa yang harus Dia lakukan. Terutama untuk saya dan saudara, umat yang mengasihi Dia. Kita akan belajar dari apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Sehingga di situ nyata kebesaran Tuhan dalam memelihara umatnya. Dan ayat ini, pelajaran ini untuk kita di zaman sekarang. Mari kita buka nats utama kita Bapak Ibu. Yosua pasal 5. Ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat 12. Demikian firman Allah. Lalu berhentilah mana itu roti yang turun dari langit ya. Seperti kalau orang Jawa dalam Alkitab bahasa Jawa itu disebut gelepung. Kalau Anda orang Jawa, gelepung itu lembut gitu loh. Ya, lembut kayak kapas, lebih lembut dari kapas ya. Turun, berhentilah mana itu pada keesokan harinya, turunnya berapa tahun? 40 tahun. Tetapi setelah jalan tahun ke-40, berhenti mana itu dan setelah mereka makan hasil negeri itu yang dimaksud apa? Pinggiran tanah Kanaan. Belum masuk keseluruhan tanah perjanjian. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. 40 tahun dapat mana. Tapi setelah mereka menginjakkan kaki di penghujung tanah perjanjian, mereka tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ayat ini di dalamnya ada frase, diksi, kalimat, kata yang menarik untuk kita dalami. Yang terkait dengan Allah adalah pemelihara yang sempurna. Dengan cepat saja, ayat ini biar tetap tampil. Bapak Ibu, ayat ini latar belakangnya apa? Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya atau latar belakangnya adalah Israel yang sudah berjalan di padang gurun 40 tahun. Yang dipelihara Tuhan dengan makan mana turun dari langit. Mereka tidak bisa bercocok tanam karena mereka harus berpindah-pindah tempat karena terus perjalanan nomaden. Nggak bisa, memang mereka nggak bisa, bukan males. Kalau mereka menabur, belum tumbuh, tiang awan bergerak. Mereka harus bongkar kemah mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan tanggung jawab. Tuhan kasih mana roti atau makanan turun dari langit. Tetapi setelah mereka masuk tanah Kanaan. Di sana mereka, Bapak Ibu sekalian, diizinkan Tuhan berkemah cukup lama. Lalu mereka mencangkul, mengolah tanah itu, mereka menabur dan mereka menuai. Maka disebut tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini adalah ayat yang menyatakan ada masa peralihan dari hidup karena mujizat saja dengan hidup dalam tanggung jawab bekerja. Jadi dari latar belakang ini Bapak Ibu, saya ingin bagikan yang pertama. Kebesaran Tuhan dalam memelihara umatnya itu nampak dalam yang pertama, Tuhan itu memelihara dalam segala keadaan. Bapak Ibu sekalian, pemeliharaan Tuhan itu atas kita segala keadaan.
Kenapa saya katakan dalam segala keadaan? Iya, ketika bangsa Israel tidak bisa menabur, tidak bisa menuai, tidak bisa bekerja. Karena mereka harus berpindah-pindah tempat dan terus berjalan. Tuhan tanggung jawab, keadaannya tidak memungkinkan bekerja, Tuhan kasih mujizat. 40 tahun, tidak sebentar. Bahkan bukan hanya mana, ada burung puyuh, ada air keluar dari bukit batu. Tetapi setelah mereka masuk tanah Kanaan, walaupun belum semua tanah Kanaan mereka kuasai pada zaman Yosua, di akhir kepemimpinannya, Tuhan suruh mereka bercocok tanam. Tuhan suruh mereka menabur. Dan Tuhan izinkan mereka menuai dari apa yang mereka tabur. Artinya apa? Tidak lagi turun mana dari surga. Itu artinya ketika Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, dengar baik-baik, yang berbuat dan bertindak adalah Tuhan. Dia akan kerjakan dengan satu kata, mujizat. Tetapi Tuhan, ketika saya bekerja, saya buka toko. Ketika anak saya bekerja di kantor. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa, ibaratnya toko saudara, warung saudara, bisnis saudara itu adalah cangkul di tanah Kanaan. Tuhan berkati cangkulku, berkati tanah ladang pekerjaanku, supaya lewat ini engkau juga menunjukkan engkau adalah Allah yang memelihara. Engkau bisa memeliharaku lewat mujizat tanpa cangkul dan bekerja. Tapi engkau juga bisa memeliharaku bukan selalu pakai mujizat. Tapi pakai cangkul-cangkul usaha pekerjaan saudara. Dan Tuhan memberkati. Jadi jangan khawatir, ini bukan persoalan kerjaan saudara kecil atau besar. Ini persoalan campur tangan Tuhan menolong saudara untuk bisa menuai ketika Anda selesai menabur. Tapi ketika Anda tidak bisa menabur, otomatis tidak bisa menuai, maka dengan baik-baik Allah Bapa di surga tanggung jawab. Dia pelihara saudara dengan cara ajaib. Pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya satu musim, Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan itu berbagai musim kehidupan. Ada satu lagu, semusim berlalu. Ada satu musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Tuhan selalu pelihara. Hari ini saudara sedang sakit, saudara mesti berobatlah. Tuhan bisa pakai obat, vitamin, dokter dengan pengetahuannya. Tetapi ketika Anda tidak bisa berobat, Anda tidak bisa ditemukan sakitnya oleh dokter, ketahuilah ada mujizat. Dengan mujizat atau dengan tangan dokter, dengan mujizat atau dengan pekerjaan di kantor, dengan mujizat atau pekerjaan yang saudara punya, semua di situ ada tanggung jawab Tuhan. Namanya apa? Memelihara. Jadi jangan kecil hati. Kalau Anda tidak mengalami mujizat, berarti Anda berada di tanah Kanaan harus kerja pakai hikmat. Kerja yang sungguh-sungguh, kerja yang giat. Jangan cuma Tuhan kirim berkat, Tuhan kirim berkat. Males, kerja tidak pakai hikmat, kerja tidak pakai sistem. Saudara mesti kerja pakai sistem, kerja pakai hikmat, kerja pakai akal budi. Di situ cangkul kita, ibarat Israel mencangkul tanah Kanaan. Diberkati tanah Kanaannya dan menghasilkan makanan. Jadi kalau di padang gurun susah 40 tahun, enggak bisa kerja, enggak bisa bercocok tanam. Susah, sulit. Tuhan bilang gini, mujizat. Setelah masuk tanah Kanaan, bekerja bisa, menabur bisa. Di sana mereka tinggal, mereka bercocok tanam. Tuhan bilang begini, malaikat stop mujizatnya, berkati ladangnya. Saudara percaya? Ada Tuhan yang memelihara dengan sempurna saat krisis maupun tidak krisis. Cara Tuhan itu menolong kita, Bapak Ibu sekalian, dengan tanggung jawabnya. Jadi yang pertama ini, ayat ini mengatakan ketika mereka masuk tanah Kanaan, maka mana tidak lagi turun dari langit.
makan dari hasil yang dihasilkan oleh tanah Kanaan, maka kita dapat kebenaran. Di akhir zaman, di masa yang tambah sukar, saya dan saudara akan dipelihara Tuhan di setiap musim kehidupan. Yakinlah itu. Yang penting belajar mengucap syukur. Jangan terus nyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Jangan terus tidak puas dengan apa yang saudara miliki. Belajar bersyukur. Orang yang gak bersyukur itu Bapak Ibu mudah cemas. Orang yang gak bersyukur itu Bapak Ibu sekalian akhirnya menjadi orang yang gampang stres. Orang yang gak bersyukur itu Bapak Ibu sekalian orang yang selalu melihat Tuhan dari sudut pandang negatif. Jadi belajar hari ini, tahun 2026 ini bersyukur karena Tuhan pelihara kita di setiap musim kehidupan. Sekarang yang kedua. Dari Yosua pasal 5 ayat 12 tadi Tuhan bicara yang kedua. Apa itu? Yang kedua adalah next. Ternyata Tuhan memberi kita pelajaran bahwa Tuhan itu memelihara dengan berbagai cara. Bukan hanya dalam segala keadaan. Dalam musim kehidupan, tetapi di berbagai musim kehidupan, dia punya berbagai cara memelihara. Kalau musim kehidupannya sulit di padang gurun, caranya roti turun dari langit. Kalau mereka ingin daging dan mereka tidak bisa mendapatkan dengan cara sendiri, caranya Tuhan buat mujizat. Burung puyuh Tuhan kirim. Tapi setelah mereka bercocok tanam, caranya Tuhan berkati tanah mereka dan berhasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya musim, tetapi cara Tuhan pelihara itu Bapak Ibu sekalian banyak. Jadi jangan batasi Tuhan. Saya mau cerita sama saudara. Sebelum itu kita baca dulu Mazmur 107. Ada tidak ya di PowerPoint ya Pak Dani? Ada tidak ya? Oke ya ini. Mazmur 107 bilang begini. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun. Dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Coba Tuhan itu berkuasa mengubah keadaan. Yang tadinya sungai jadi padang gurun. Yang mata air pancarannya menjadi gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin. Oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Sebaliknya, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ini menyatakan apa? Kuasa Tuhan. Kalau ayat 33, sungai jadi padang gurun, mata air jadi kering. Kalau ayat 35, yang kering menjadi kolam air. Dan yang gersang ini menjadi air yang terpancar di mana-mana. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang, membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Ayat 35, diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Saudara, ini bukan bicara tentang bisnismu, prospek atau tidak. Tapi ketika kita bekerja, bekerjalah dengan serius dan tanggung jawab. Selebihnya Tuhan berkuasa. Dia punya banyak cara memberkati bisnis saudara. Termasuk, maafkan, dia juga punya banyak cara membuat bisnismu tidak berkembang. Kalau Tuhan sedang berurusan dengan dosa kita. Bapak Ibu, saya mau ceritakan pengalaman pribadi saya. Dari tahun ke tahun. Ketika anak-anak masih kecil. Tanggung jawab keuangan keluarga kami besar. Saya jalan tahun ke-33 menggembalakan jemaat GBI Shalom di Gatot Subroto. Keuangan gereja tidak sebaik sekarang. Lalu satu hari kami naik motor, saya waktu itu masih suka naik motor karena jalanan juga sepi ya. Tahun-tahun 2000-an begitu. Kalau saudara tahu tinggal di Denpasar Barat, dulu ada di Jalan Gunung Agung itu namanya Siwa Plaza. Di Gunung Agung itu sekarang udah tutup lama ya.
Nah, setiap kali pulang dari gereja, kami sering lewat situ. Tidak lewat Gatot Subroto. Terlalu sepi dan terlalu lebar kesannya dulu. Kalau sekarang Gatot Subroto terlalu sempit. Ya, macet terus ya. Nah, kami pulang lewat Gunung Agung. Satu hari istri saya bilang gini, nanti pulang dari gereja kita mampir ke Siwa Plaza ya. Dia lagi kepingin bakwan hiwan. Saudara tahu bakwan hiwan yang putih itu dari ikan itu warna putih. Nah, dia suka yang kecil-kecil. Lalu selesai ibadah agak malam, kami mampir ke Siwa Plaza. Istri saya tanya kepada pedagang hewan, habis yang kecil-kecil. Yang ada yang besar-besar dan mahal harganya. Nah, istri saya itu tidak memaksakan diri. Dia tahu keuangannya tidak seberapa, dia harus atur semuanya untuk anak-anak. Lalu dia bilang, udahlah nggak jadi dah. Loh, saya bilang, beli aja untuk kamu. Saya nggak harus makan bakwan hewan, enggak apa-apa. Tapi istri saya dia mencoba berhemat karena bakwan hewan yang besar itu mahal dibandingkan yang kecil-kecil. Lalu dia cancel, enggak jadi beli. Ya sudah, saya pulang dengan hati yang agak sedih karena istri saya tidak jadi beli karena bakwan yang kecil yang lebih murah habis. Saudara tahu enggak? Itu hari Senin. Hari Kamisnya di gereja itu ada doa. Dan ada seorang ibu yang bukan jemaat GB Shalom kadang-kadang datang ikut doa. GB Shalom bukan seperti sekarang, dulu ada pastori kecil, ada dapur. Nah, ibu ini datang lebih dulu karena saya gembala, saya datang lebih awal juga. Lalu naik motor sambil angkat plastik kresek hitam dari motornya dan berkata gini, Pak ini ada berkat. Saya tanya apa ini Cik? Ya sudah Pak, ini berkat buat Bapak sekeluarga. Saya taruh di dapur gereja. Selesai kebaktian kami pulang, sampai di rumah saudara tahu, saya panggil istri saya, kami berdua buka kresek hitam itu. Saudara tahu nggak isinya? 50 butir bakwan hewan. Dalam hati saya, ini yang ngasih tahu Taci ini siapa? Kalau orang Jawa bilang ngisi nih gitu ya. Ngisi nih aja. Dah Isa beli bakwan hewan kecil, malaikat bisiin Taci ini. Sakno ya pendeta ini ya, kasihan ya, kemis bawain aja, ngocap biji saudaraku. Anda tahu nggak, minggu itu kami makan bakwan hewan sampai bosen. Dan sekarang pun saya rodok ndak doyan bakwan hewan. Saudara pikir itu kebetulan? Saya tidak berpikir kebetulan. Bapakku tahu hati anak-anaknya. 50 biji saudara, istriku cuma pengen beberapa saja. Tapi Tuhan itu royal kalau Tuhan ingin menguatkan iman kita. Amin. Bapak Ibu sekali waktu, ketika anak masih kecil, masih anak satu, sekarang anak kami udah gede-gede 2 anak pria semua. Joshua anak nomor 1. Sekali waktu istri saya pergi ke supermarket ingin membelikan mainan buat Joshua, handy talkie yang dari baterai. Yang kalau sambil lari-lari dia bisa ngomong jarak jauh sama temennya atau sama mbaknya yang ngerawat dia. Waktu istri saya mau ambil, dilihat harganya, nggak jadi, mahal. Pingin ngasih anak supaya anak seneng, tapi lihat harga mahal nggak jadi, ditaruh di dalam hati. Seminggu kemudian, emaknya atau neneknya di Surabaya telepon istri saya. Ya nih, Joshua kan akan ulang tahunnya, ini mama kirim paket ke Denpasar. Oh iya mah, makasih. Singkat cerita, sampai paket itu di rumah, ketika dibuka Anda tahu nggak? Warnanya, mereknya, bentuknya adalah mainan seperti yang mau dibeli oleh istri saya. Siapa yang ngasih tahu emak ini? Siapa? Ayo. Saudaraku, Tuhan itu ajaib. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya cerita ini, emosi rohani saya naik. Kenapa? Saya mengingat di masa-masa lalu ada batu-batu peringatan yang Tuhan tunjukkan. Urusan bakwan hewan saja Tuhan bicara, aku perlu cukupi. Apalagi susu anakmu, studi anakmu, aku akan sediakan. Bapak Ibu, anak saya dua-dua sarjana desain, sarjana seni. Kalau yang kokonya usia 28 tahun, sudah beberapa tahun lalu lulus, sarjana desain komunikasi visual. Dia mengambil spesialis videographer.
Ketika ada KTT G7 di Denpasar beberapa tahun lalu, dia di-hire oleh production house, dia yang men-shooting Pak Jokowi dan beberapa menteri. Dan beberapa minggu lalu dia kerja untuk Uni Eropa dan banyak pengalaman. Tuhan bawa dia naik. Ya. Lalu anak yang nomor 2 tahun lalu baru lulus desain interior, sarjana desain semua. Dia hobi sekali mendesain ruangan. Dua-dua sudah lulus. Setelah lulus, kuliah di Surabaya, kos di Surabaya, makan mesti disediakan dengan uang yang mereka harus belanjakan. Setelah lulus dua-dua beberapa bulan lalu kalau nggak salah, saya bilang gini, Joshua, Daniel, ini sorry papa ngomong sekarang ya, supaya kamu tahu bersyukur apa yang Tuhan lakukan. Kamu tahu nggak, uang kuliah kalian itu, Koko kuliah duluan, 4 tahun selesai, Daniel masuk kuliah, jadi selisih anak saya usia 4 tahun, selisih usianya. Koko selesai kuliah, Daniel kuliah. Jadi total dari Koko kuliah sampai Daniel selesai kuliah 8 tahun. Kamu tahu enggak, 8 tahun ini untuk mengkuliahkan kalian berdua, papa mama ditolong Tuhan, dana yang kami keluarkan 800 juta untuk kamu. Dari mana uang pendeta? Sepenuh waktu kami melayani Tuhan. Dan Tuhan cukupi. Mereka, ya Pak. Dengan baik-baik, 800 juta buat kalian berdua. Biaya sekolah mereka mahal. Karena fakultas desain ini nggak ada beasiswa untuk anak pendeta apalagi. Waktu saya tanya kepada bagian admin di Surabaya, di sekolah paling terkenal Kristen di sana, nggak usah disebut mereknya, dia nggak sponsori kebaktian kita ya, nggak perlu. Kecuali dia pasang sponsor gitu kan, ya saya sebut namanya ya. 1 semester itu Bapak Ibu saya mesti siapkan uang 22 juta minimal. 6 bulan sekali bayar 22 juta. Itu belum kebutuhan hidup setiap bulan 5 juta. Anda bisa bayangkan itu. Ketika saya telepon adminnya awal-awal anak saya sekolah. Bu, ini tidak ada diskon ya untuk anak pendeta atau diskon untuk prestasi. Pak maaf, fakultas yang dipilih oleh anak Bapak adalah fakultas yang kami anggap disekolahi oleh anak orang-orang kaya. Amin. Haleluya. Aminnya rada mangkel gitu ya. Ya sudah nggak ada diskon. Nggak ada diskon. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara Tuhan pelihara itu ajaib. Bakwan Hiwan Tuhan tunjukkan, mainannya Joshua Tuhan tunjukkan, kuliah mereka sampai mereka selesai, mereka sekarang sudah kerja. Tuhan pelihara. Satu hari alat LCD, proyektor seperti ini di gereja kami rusak. Ketika ada konser pujian penyembahan beberapa tahun lalu. Lalu selesai acara saya umumkan kepada jemaat. Bapak Ibu sekalian, saya udah ngobrol di belakang dengan tim media, kita akan ganti yang baru. Waktu itu beberapa tahun lalu harganya kurang lebih 25 juta Bapak Ibu sekalian. Malam itu saya ajak jemaat menabur. Singkat cerita, jemaat mulai menabur dan terkumpul Bapak Ibu 40 juta. Jadi kami mau beli yang 25, enggak jadi. Kami beli yang 40 juta, yang tambah tajam, tambah jelas. Cara Tuhan diizinkan di tengah-tengah kebaktian bagi kita ngisin-ngisini malapetaka. Lagi ada konser pujian penyembahan, tapi kita sikapi dengan benar. Akhirnya gara-gara itu jemaat mengerti mereka harus menabur. Terkumpul 40 juta. Bapak Ibu sekalian, ada pengalaman jemaat. Saya sengaja banyak cerita pengalaman ini ya, supaya iman Anda kuat dan kita kuat menjelang kedatangan Tuhan yang dimana akan datang masa yang sukar. Satu hari ada seorang jemaat, orang sederhana boleh dibilang ekonomi miskin. Pak Gembala bisa nggak doakan saya mau bangun rumah? Saya kaget. Mau bangun rumah? Iya. Oke, saya doakan. Fondasi belum dibangun, saya doakan tanah itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hati saya, uang dari mana orang ini bangun rumah bisa beli tanah. Singkat cerita Bapak Ibu, 5 bulan saya dipanggil lagi. Pak Gembala bisa nggak doakan rumahnya udah selesai? Wih, kaget saya, udah selesai? Iya Pak. Lalu saya datangi doa penyucian, dia bilang ini Pak Gembala doakan ya, ini di lantai 2 ini di dak.
rencana kalau ada berkat kami lanjutkan lantai 2. Wih, saya tambah kaget. Lalu selesai acara doa penyucian itu, saya tanya, Pak, cerita dong bagaimana Bapak bisa membangun. Dia cerita, Bapak Ibu, jemaat ini kerjaannya luar biasa Bapak Ibu. Tukang tambal ban pinggir jalan. Tukang tambal ban pinggir jalan. Tolong ingat-ingat ya. Kerjaannya bukan kerjaan yang menjanjikan. Tapi dia cerita gini, Pak Gembala, ketika Bapak selesai berdoa dan kami sekeluarga bertekad membangun, Tuhan tuh luar biasa. Apa? Omset tambal bannya dia sebulan 30 juta. Saya ya khawatir Pak Yanke, bapak-bapak pindah kerjaan siang ini. Ya siang ini takut mereka buka tambal ban. Loh omsetnya 30 juta. Jasa Bapak Ibu, jasa. Modalnya apa? Keringat. Jadi boleh dibilang 70-80% itu adalah penghasilan bersih. Selama 5 bulan Pak Gembala, tambal ban saya ada saja sebulan itu sampai 30 juta. Jadi sehari itu omsetnya 1 juta lebih Bapak Ibu. Saya pikir ini malaikat lagi nabur ini paku itu. Dosa itu. Enggak tahu gimana caranya. Ada banyak orang gembos 5 bulan itu. Demi apa? Demi Bapak ini. Setelah rumah ini selesai Pak Gembala, omset kami kembali turun seperti biasa saja. Loh, berarti kan Tuhan itu yang bikin omsetmu naik. Dan sampai hari ini mereka setia beribadah, anak-anaknya pelayanan. Dan rumah itu sampai hari ini ada menjadi sebuah batu peringatan. Bahwa ini bukan persoalan jenis pekerjaanmu, tapi ini persoalan Tuhan bertanggung jawab. Cerita lagi boleh Bapak Ibu sekalian? Satu hari papa mertua saya, waktu masih bekerja sendiri, dia membuat usaha rumahan home industry, yaitu kabel aki yang ada panjang 25, ada panjang 30, ada panjang 40 untuk kendaraan besar terutama. Lalu Bapak Ibu, ada toko yang suka belanja dari papa mertua saya, tetapi buka giro selalu mundur. Buka giro selalu mundur. Pengusaha udah ngalami kayak gitu ya. Nah, sampai setahun ditagih-tagih, enggak dibayar. Mundur terus ya udah. Papa mama kami, papa mertua saya itu pelayanan sampai hari ini. Usianya sudah 84 tahun. Pelayanan masih khotbah, masih mimpin perjamuan kudus. Dia dulu gembala sidang lalu diserahkan kepada anak muda. Nah Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya sudah, ini pengusaha Kristen, tapi kalau buka cek, buka giro, blong, gak pernah lunasi dengan baik. Ya sudah, orang tua kami relakan. Satu hari di Surabaya, ada KKR Bapak Ibu. Di sebuah gedung olahraga. Kalau Anda orang Surabaya, Anda pasti tahu gereja Bukit Zaitun Yusuf BS. Nah, itu mendekatkan kekudusan dan lain sebagainya. KKR sudah segera dimulai. Papa saya masuk ke gedung GOR itu. GOR, bukan gereja, GOR. Dia belok ke kiri, mau naik ke tribun. Tiba-tiba dia lihat ada orang duduk di situ di tempat yang dia mau tuju. Orang itu adalah yang ngutang enggak bayar. Enggak enak hati kan? Mau belok ke kanan menghindar. Memuji Tuhan sama orang yang sampingnya ngutang kan cenut-cenut Bapak Ibu ya. Lalu mau belok ke kanan, Roh Kudus kayak bicara, jangan tetap ke sana. Waduh, udahlah nurut. Tidak berjauhan sama yang utang nggak bayar-bayar itu. Pendeta Yusuf BS berkhotbah. Saudara tahu nggak? Ada satu kalimat. Saudara-saudara kalau Yesus nanti akan datang, sebelum dia datang ada masa pengangkatan. Ada 2 orang yang setia nampaknya di dalam Tuhan. Tetapi bisa terjadi yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Yang sana itu kena itu. Yang ngutang itu mungkin Roh Kudus bilang lu ditinggal lu. Lu belum bayar utang, mana bisa masuk surga. Ada 2 orang bersahabat, yang satu diangkat, satu ditinggal. Selesai KKR, besoknya ceknya lunas.
Itu loh caranya Tuhan. Nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah teror, nggak usah apa. Sembahyang, doa, ampuni, bersyukur. Tuhan punya banyak cara. Bukan hanya musim kehidupan, tetapi cara di setiap musim kehidupan itu banyak. Saudara yang punya orang yang utang belum bayar-bayar, ayo kita doakan nanti ya, supaya dia dengar firman Tuhan. Nanti yang satu diangkat, yang satu ditinggal gitu. Bapak Ibu sekalian, satu hari ada seorang hamba Tuhan di kota Denpasar. Pak Yanke dan Ibu kenal. Saya tidak sebut namanya. Dia harus operasi. Ini gereja sederhana. Tidak punya uang. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, di rumah sakit ketemu dengan seorang gadis. Dan gadis ini kenal dengan pendeta, tahu dengan pendeta yang mau operasi. Dan ditanya, mau apa tante, mau operasi. Anak gadis ini tahu ada kisah masa lalu. Di mana ibu dari anak gadis ini hutang kepada pendeta itu dan tidak bayar-bayar sampai meninggal dunia. Sepertinya sudah masa lalu ya, lewat begitu saja. Tetapi hari itu ketika di rumah sakit ketemu dengan pendeta ini, anak gadis itu tanya, tante mau apa, mau operasi? Lewat kata-kata itu, dia jadi ingat mamah dia yang sudah meninggal, utang belum bayar. Hari itu utangnya dibayar. Jadi cara Tuhan itu menolong kita macam-macam Bapak Ibu sekalian. Satu cerita lagi mau dengar Bapak Ibu ya. Satu hari Gibi Shalom gereja kami mau beli tanah yang dempet tembok persis. Luasnya 550 meter persegi. Pasaran tanah di situ waktu kami beli mungkin sekitar hampir 700 juta. Karena di Gatot Subroto gang 1 bukan jalan utama. Kalau jalan utamanya sudah 1 miliar lebih apalagi sekarang. 550 meter persegi dengan bangunannya 400 meter, 2 lantai, lantainya marmer, pintunya pintu ukir jati. Saudara bisa bayangkan berapa harganya itu. Waktu itu si pemilik buka harga 3,5 miliar. Kami cuma punya tabungan 25 juta. 25 juta bukan 25 miliar, bukan 2,5 miliar juga. Tapi si pemilik rumah ini pensiunan polisi ngomong begini sama yang tinggal di gereja. Pokoknya gereja yang harus beli, saya minta gereja yang harus beli. Jadi kenang-kenangan buat saya, gereja harus beli. Dan memang kita butuh untuk lebih luas buat parkir terutama. Singkat cerita Bapak Ibu, rumah itu sudah ditawar hampir 3 miliar. Lalu tim pembangunan datang kepada bapak ini ke rumahnya. Saya tidak ikut waktu itu, saya nggak sempat ikut. Tawar menawar karena tahu ini gereja yang mau beli. Yang hampir 3 miliar itu dibatalkan, dikasihkan ke gereja dengan harga 2 miliar 250 juta. 5 are setengah, tanahnya saja nggak bisa 2 miliar Bapak Ibu. Apalagi ini bangunannya. Lalu panitia lapor, Pak Gembala ini dikasih Pak 2 miliar 250. Waktu itu tabungan panitia ada 200 juta. Dari 25 juta jadi 200 juta. Dan berbulan-bulan 200 juta ini berhenti. Nah ketika 200 juta ini berhenti, istri saya ngomong sama saya. Gimana kalau mobil kita yang satu ini dijual, kita bawa untuk panitia pembangunan. Saya kaget. Karena waktu itu kami butuh 2 mobil, istri saya antar anak-anak, saya keperluan pelayanan. Saya bilang, itu kan mobil kamu perlu. Siap enggak nanti antar jemput anak kita kebingungan sendiri? Enggak apa-apa untuk sementara. Ya, akhirnya mobil itu kami sepakati akan kami jual. Kalau terjual Bapak Ibu, harganya enggak banyak, paling antara 75 sampai 80 juta saja. Ya. Ketika kami sepakat mau jual mobil itu, beberapa hari kemudian ada jemaat yang datang ke rumah tanpa tanya-tanya cari saya. Pak Gembala enggak ada. Lalu jemaatnya bilang gini, Bu sebentar lagi saya mau transfer untuk panitia pembangunan. Oh ya gitu, lalu istri saya lapor saya, lalu saya suruh panitia pembangunan cek. Pak
sebentar lagi ada jemaat yang transfer. Singkat cerita Bapak Ibu enggak sampai 5 menit, uang masuk 700 juta ke rekening pembangunan dari orang satu ini. Jadi total hampir 900 juta, lebih sudah 900 juta. Lalu kami berdoa lagi, singkat cerita kami punya uang 1 miliar. Saudara tahu? Lalu kami menawar, ketika menawar dikasih 2 miliar 250 juta. Saya dikasih tahu, Pak Gembala dicari sama pemiliknya ini. Oh ya, kalau gitu besok kita ke sana lagi. Waktu besoknya kami kumpul di gereja, saya sedang jalan kaki karena memang bersebelahan dengan gereja. Saya ngomong sama panitia, saya mau tawar lagi. Jangan Pak, jangan, gak enak, udah dikasih murah itu. Ya sudahlah, karena saya kenal baik lah sama Bapak itu. Nanti saya lihat sikon, sudah enggak usah khawatir. Lalu kami bertamu di sana, ngobrol di terasnya. Saya ceritakan, Pak, ini gereja kami Bapak tahu kan, gereja sederhana, anggota gerejanya juga bukan orang kaya. Bahkan kami kumpulkan uang ini, ada pemulung, ada pembantu rumah tangga, ada kuli bangunan, ikut nabur untuk mengumpulkan uang ini. Bapak kan kemarin kasih 2 miliar 250. Bagaimana Pak kalau angkanya jangan 250, kasih aja 2 miliar 200. Saya belum selesai ngomong, ya sudah ambil saja, jadi didiskon 50 juta lagi Bapak Ibu. Cuman bondo mulut saja ngomong ya, cuman modal mulut saja ngomong. Dapat diskon 50 juta. Singkat cerita kami pergi ke notaris. Kami punya uang 1 miliar kan, kami jadikan DP. Notaris tanya, ini kurang 1,2. Kalau kekurangannya belum bisa terbayar bagaimana? Lalu notaris tanya, minta berapa bulan ini? Saya bilang 4 bulan. Itu ada panitia tuh, ikut di kantor notaris 4 bulan. Kalau 4 bulan belum terlunasi bagaimana? Saya bilang DP-nya hilang. Panitia bengong, tolak. Mereka kayaknya enggak setuju gitu kan. Kan ada denda per hari saja, kan bisa begitu ya. Saya ekstrim, DP-nya hilang. Hilang 1M, kalau hilang 100 juta masih mending 1M. Setelah selesai tanda tangan, di luar kantor saya cerita sama panitia. Bapak-bapak Anda tahu enggak? Kenapa saya bilang DP-nya hilang? Kalau enggak hilang, Anda santai. Anda ada doa sungguh-sungguh. Karena saya bilang DP-nya bakal hilang kalau 4 bulan kita enggak lunasi, kita doa sungguh-sungguh. Saudaraku, jalan 3 bulan, lunas. Enggak sampai 4 bulan, lunas. Dan saudara tahu enggak lunasnya? Dengan cara ajaib. Jemaat menabur, mereka bersatu. Sampai selesai pembangunan yang di lantai 3 ini Pak, jangan kayak kalau parkir mobil itu 3 lantai. Sampai selesai pembangunan masih berhenti karena kami masih mengurus izin rumah ibadah untuk connect dengan gedung lama. Sampai selesai tahap pertama itu uang masih lebih. Bahkan kami sempat menabur ke gereja lain. Bahkan saldo masih di atas 1 miliar. Itu cara Tuhan luar biasa. Dan saudara tahu enggak? Waktu panitia rapat. Ini rapat ya, mundur ya. Ini saya mau ceritakan sama saudara supaya saudara minta hikmat sama Tuhan di masa yang sulit. Panitia rapat di rumah saya. Ada yang setuju untuk pinjam uang bank dan setiap bulan nyicil ke bank 15 juta. Ada yang enggak setuju, akan jadi beban nanti buat gereja setiap bulan. Wah, saya lihat ini sudah ada 2 kubu yang enggak cocok. Saya bilang, oke, rapatnya berhenti saja ya. Berhenti, jangan bicara lagi. Kasih saya waktu 3 hari berdoa. Setuju mereka, rapatnya selesai. Saya 3 hari minta Tuhan pimpin apa yang harus saya lakukan untuk dana dan keputusan. Hari Minggu saya panggil penatua ke kantor saya. Saya bilang saya sudah dapat sesuatu dari Tuhan. Tolong ya, yang setuju untuk kredit ke bank, stop. Tuhan bilang untuk kasus gereja kita enggak boleh pinjam uang bank. Untuk kasus gereja kita. Bukan berarti saudara pinjam uang bank Tuhan larang, ini kasus gereja kita. Jadi mulai sekarang berhenti ya, stop, jangan lagi bicara nyicil uang di bank. Tuhan minta kita beriman dan terbukti. Ketika saya putuskan itu untuk berhenti tidak lagi bicarakan pinjam uang, rapat panitia berjalan dengan lancar sampai akhirnya tanah dan rumah itu terbeli, rumahnya kami robohkan karena enggak kepake. Yang kami butuhkan kayak sekarang, lantai 1 untuk parkir, lantai 2 untuk ruangan serbaguna, lantai 3 untuk ibadah. Jadi nanti ibadahnya di lantai 3. Dan saudara tahu, cara Tuhan yang ajaib juga, kan sudah dipotong 2 miliar 250 jadi 2,2. Rumahnya kan 400 meter persegi, enggak bisa dipakai.
Lalu panitia bingung, waduh bongkar ini butuh biaya lagi. Tiba-tiba muncul di otak saya, ting gini dengan beberapa orang. Tawarkan saja sama tukang borongan yang suka memborong rumah untuk dibongkar. Biasanya saudara kita dari Madura itu suka ya membongkar. Kami panggil dia dan saudara tahu enggak, rumah yang seharusnya kami bongkar, kami harus buang bongkarannya, kami harus sewa truknya dan lain sebagainya. Malah kami mendatangkan dia, kami dapat uang 40 juta dan rata tanah bersih. Tambah lagi diskonnya Bapak Ibu. Jadi cara Tuhan untuk menolong orang-orang miskin itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Tuhan dipermuliakan. Buat kita Tuhan itu royal. Dia tunjukkan bahwa dia Allah yang luar biasa. Terakhir Bapak Ibu 2 tahun lalu di GBI Shalom, anak-anak media itu bilang, Om, ini LCD-nya udah redup, mesti ganti lampu. Om, ini LCD-nya sudah redup, mesti ganti yang lebih tinggi lumensnya. Oh, ada penatua, ada yang ngomong gini, Pak Gembala, ganti aja LED, jangan LCD lagi. Saya tanya sama yang biasa pasang LED di gereja, berapa dengan luas yang ada sekarang? Itu kurang lebih hampir 300 juta. Waduh, 300 juta. Terus yang punya usaha LED bilang gini, Pak Pendeta Rudi, pasang aja Pak. Pokoknya pasang walaupun gak punya uang, nanti saya bantu, Bapak bisa bayar nyicil ke saya. Gak apa-apa, yang penting gereja butuh saya pasangin dulu. Saya bilang gini, Pak sorry ya, saya tidak mau pasang sebelum ada uang. Sekalipun Bapak kasih saya tempo, bayar bertahap dengan ringan, saya gak mau Pak. Saya mau bayar lunas dan terpasang setelah ada uangnya. Singkat cerita 250 juta setelah didiskon, hari itu saya umumkan ke jemaat. Bapak Ibu, saya rindu kita ganti layar LED. Tapi tidak satu peser pun ambil kas gereja. Supaya tidak memberatkan gereja. Ayo kita berdoa, ayo kita nabur supaya bulan Agustus saya umumkan, November sudah terpasang, Natal bisa dipakai 2 tahun yang lalu. Saya umumkan kita mulai berdoa sekitar 250 juta. Panitia sudah terbentuk, panitia kecil saja. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak sampai 1 minggu. Itu LED, dananya sudah lebih dari 250 juta. Dan di bulan September itu sudah terpasang dan bisa dipakai. Enggak nunggu November. Dari mana? Dari cara Tuhan tolong. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Jadi hari ini saya cerita dari masalah kebutuhan besar, masalah kebutuhan kecil, bakwan hiwan, mainan anak-anak, beli tanah sampai miliatan. Saudara sekarang khawatir apa? Saudara takut apa sekarang menghadapi 2026? Allah itu pemelihara yang sempurna. Kepada orang yang suka khawatir, Tuhan bilang dalam Injil Lukas, jangan khawatir. Lihat tuh burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di padang yang sebentar ada dan layu, Tuhan dandani. Kamu, Bapamu tahu apa yang kau butuhkan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kebutuhan saudara belum tercukupi, bukan berarti Tuhan tidak akan bertindak buat kita. Saya masuk pada bagian penutup. Mari buka Mazmur 145 ayat yang ketiga. Bapak Ibu pemuji dan pemusik, nanti kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Ku tahu Bapa peliharaku, ya. Kita baca Mazmur 145 ayat 3, demikian bunyinya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Mari baca kalimat berikutnya 2, 3. Dan kebesarannya, ulangi, dan kebesarannya. Saudara bisa menduga kebesaran Tuhan? Tidak bisa. Ada orang yang sedang menggali sumur. Dia tidak tahu sedalam apa baru dia ketemu mata air. Tetapi ketika dia baru menggali 5 meter dia kaget. Ternyata mata airnya membual-bual. Anda akan terkejut kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kebesaran Tuhan tidak terduga. Siapa anaknya mau sekolah, anaknya mau studi lanjut, anaknya mau kerja, bawa dalam doa. Engkau akan lihat kebesaran Tuhan tidak terduga. Anak saya tercengang mendengar, papa nyekolahkan kami habis 800 juta. Ya, buktinya kamu bisa kerja, kamu punya usaha dan kamu tidak kekurangan. Kasih kuasa kebesaran Tuhan
Tepuk tangan buat Tuhan, kita naikkan pujian lagu ini. Kita menyembah Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita. Kita serahkan masa depan kita. Mari sama-sama bagi berdiri. Ku tahu Bapa. Katakan. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu serta. Kami berikan pengagungan kepada Tuhan. Kami percaya. Lagi katakan, ku tahu Bapa. Katakan dengan keras, Dia baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagiku. Ingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Mari belajar bersyukur dan berkata, di tahun ini pun Engkau pasti pelihara kami. Perang dunia ketiga di depan mata, menakutkan, mengerikan. Senjata nuklir dipersiapkan, dunia akan hancur. Semua hampir sekarang terhubung dengan internet. Ketika listrik padam, segala hal penting tidak akan bisa kami fungsikan. Di depan mata kami dunia semakin mengerikan, kami tahu itu. Uang-uang kami di bank semua terhubung dengan sistem yang tersentral. Sekali waktu itu tidak bisa berfungsi. Kelaparan datang, kekacauan datang. Manusia yang cenderung punya keegoisan akan hidup untuk diri sendiri. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel di Mesir pada zaman Yakub dan Yusuf anaknya, dengarkan, camkan. Tuhan pakai Raja Firaun untuk memelihara bangsa pilihan Tuhan ini. Ketika zaman Musa, di Mesir ada tangisan, di Mesir ada tulah, di Mesir ada kegelapan dan kematian. Tapi Alkitab mencatat ada satu tempat Tuhan pelihara umatnya, namanya Goshen. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kegelapan, di sana tidak ada tulah. Aku berdoa, terima Goshen buat saudara. Dalam nama Yesus, 2026 engkau akan ditaruh Tuhan di tanah Goshen, tempat pemeliharaan yang sempurna. Ketika engkau bekerja, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Ketika anakmu studinya dibuat Tuhan berhasil. Ketika engkau berobat di dalam kendali Tuhan. Dan ketika semuanya tidak bisa engkau lakukan lagi, Tuhan yang turun tangan dengan mujizat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kebesaran-Mu tidak terduga. Dan Engkau Bapa yang pelihara kami. Kami pulang dengan sukacita. Yang bekerja dengan iman. Syukuri warung saudara. Syukuri bisnis permulaan saudara. Syukuri anak-anak kita yang sudah lulus dan mulai bisnis. Doakan anak-anak kita yang sedang sekolah berhasil.
Dalam nama Yesus, aku menghalau segala belalang-belalang pelahap dalam nama Yesus. Aku menghalau segala kutuk atas keuangan, kesehatan, dan rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Langit terbuka, pemeliharaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini hingga berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan, yang telah menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak takut lagi Tuhan untuk menjalani hidup ini. Karena ada jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu berkata jangan takut karena Engkau menyertai kami. Dan jangan bimbang sebab Engkau adalah Allahku. Engkau akan menolong dan Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan untuk membawa kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan meteraikan firman yang telah ditaburkan ini Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Karena selama kami mengandalkan Tuhan, kami hidup hanya untuk Tuhan dan kami percayakan hidup kami hanya untuk Tuhan, maka Engkau bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Engkau akan memelihara kami secara sempurna dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan Tuhan berikan lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus. Kami percaya urapan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya dan keluarganya semua. Diberkati Tuhan. Dan juga untuk seluruh jemaat yang hadir. Kami percaya tidak ada satupun yang tidak mendapat berkat daripada Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kasih kebaikan Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup mereka 1 minggu ke depan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan jauhkan dari segala marah bahaya dan niat-niat orang jahat. Segala sakit penyakit Tuhan singkirkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah begitu baik, Dia telah melewatkan kita di tahun 2025. Dan kami percaya Tuhan yang sama, Dia juga akan melewatkan kita di tahun 2026. Oleh karena itu saudara, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertaimu. Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara, yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah.
duduk Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai.